Ya, saya mau tanya sekali lagi jawaban yang saudara sudah tahu. Apa tema retreat pada hari ini? Tampil beda. Oke. Nah, mari kita sebut tampil beda sama-sama ya, seragam ya. Seragam. Nanti kita sebut 3 kali. Tapi saya minta kalau saudara menyebut tampil beda yang pertama itu dengan gaya ya. Pakai gaya ya. Nggak usah pindah dari tempat saudara, tapi pokoknya pakai gaya lah ya. Nanti yang kedua, gayanya juga harus ada, tapi beda dari yang pertama ya. Nah, yang ketiga, seperti yang kedua tadi, nggak boleh sama dengan yang pertama, nggak boleh sama dengan yang kedua. Jadi memang betul-betul beda ya. Karena ini yang ketiga, kalau bisa yang heboh lah ya, yang wow gitu ya, yang hebohnya anak-anak muda ya. Nanti yang tua ya ikut saja ya. Siap? Ya. Contoh dulu ya, contoh. Kita akan sebut tema kita bersama-sama sudah dengan gayanya masing-masing ya. Siap ya semua ya? Yang di belakang, yang di depan, oke? Ya. 2, 3, tampil beda. Wah, ini kebanyakan pakai tangan ya. Oke. Jadi gampang. Yang pertama tangan kanan, terus yang kedua tangan kiri, udah kebaca. Ya, jangan kebaca ya. Yang sukar terkala ya. Siap ya. Jadi ini kita ulang ya. Yang pertama ya. 2, 3, tampil beda. Wah. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Oke ya. Lebih heboh. 2, 3, tampil beda. Tuh, ini fotografernya enggak ini? Enggak. Ulang. Terakhir ya, siap ya, dipikir ya, gayanya apa ya? Oke, nah, ini yang heboh ini. Ya. Siap? Awas hati-hati ini. Ini yang kalau Pak Andre heboh bisa. Oke, tahan. Oh, ditahan. 1 menit. Oke ya, siap. Jadi ini yang ketiga, nggak sama dengan yang pertama tadi, nggak sama dengan yang kedua, tapi ini betul-betul beda ya, sesuai dengan tema kita. Jadi kita harus beda, gayanya harus beda. Siap? Oke. 2, 3, tampil beda. Tahan lagi. Ditahan lagi. Tahan lagi. Lagi mana gayanya? Gayanya. Wah. Gak apa-apa, gak kedengeran. Manekin. Sudah? Oke, tepuk tangan buat saudara. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Ya, ini namanya acara orang muda ya. Tadi Bapak Ibu Gembala katakan banyak di antara saudara yang sudah sejak sekolah minggu ya. Saya tadi malam di WA oleh salah satu teman waktu saya masih kecil, teman sekolah minggu, teman sekolah, dan juga teman pelayanan. Dan dia bilang, tadi malam, saya baru baca tadi. Dan dia katakan, Will, tanggal 13 Januari mau ada reuni. Wah, ya.
Dia tanya, apa bisa? Ya. Wah, ini tanggal berapa ini? Ya, ini sudah tanggal 3, 10 hari lagi. Tapi saya kira saya nggak bisa karena pas hari itu ada acara di tempat lain. Ya, saya katakan selamat bereuni. Nah, sejak dia WA itu memori saya ini ya muncul ya. Karena saya merasa bahwa Tuhan banyak mengubah hidup saya ketika saya masih muda, masih remaja. Ini saya nggak akan pernah lupa ya. Ini kesaksian buat saudara. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang kemurahan Tuhan atas hidup kita, kita juga perlu menemukan kemurahan Tuhan atas panggilan kita, ya, atas panggilan untuk kita melayani. Nah, saya waktu duduk di usia remaja, saya ini punya gerombolan lah. Gerombolan 12 orang, ya, 12 orang. Nah, mereka semua giat di pelayanan gereja. Kalau soal tidur di gereja itu udah jadi makanan hampir setiap hari lah, ya. Nah, tapi dari antara mereka semua, saya ini yang kalau ada nilai rohani, saya ini nilai rohaninya mungkin paling rendah. Ya. Mereka sudah melayani semua. Kalau di ibadah mereka main musik. Jadi teman-teman saya dari 11 orang itu, mereka yang jadi singers, mereka juga jadi penerima tamu. Ya, jadi memang betul-betul masih remaja, masih SMA ya waktu itu. Nah, saya jadi minder, ya. Kenapa ya? Kok saya nggak terlibat di pelayanan? Mereka paduan suara, mereka juga punya vokal group. Wow, saya pikir apa saya bisa sama dengan mereka? Padahal saya hampir setiap hari bergaul dengan mereka. Nah, Tuhan mungkin tahu kerinduan saya. Satu saat ada acara Paskah sewilayah Jakarta Utara, ya, Paskah sewilayah Jakarta Utara. Lalu oleh majelis daerah, acara pemuda Paskah pemuda tersebut itu akan diketuai oleh gereja di tempat kami. Nah, oleh pembina pemuda diputuskan ketuanya itu akan dipilih secara diundi. Wah, ya, secara diundi. Ya, saudara mungkin nanti udah tahu lah ini ujungnya bagaimana. Nah, undian itu bagaimana, saudara? Pembina saya itu waktu itu yang hadir pemuda di tempat kami itu lebih dari 100 ya. Waktu itu hadir. Ya. Nah, kebetulan hari itu saya agak terlambat, sehingga saya duduknya di belakang. Ya. Di belakang, di ujung lagi. Ya. Di belakang itu di ujung. Nah, ternyata pembina saya mengadakan undian untuk terpilihnya ketua panitia Paskah Pemuda sewilayah Jakarta Utara. Nah, diambil kertas lalu dipotong, singkat cerita dimasukkan ke kantong kolektor. Nah, dihitung semua yang hadir, disesuaikan jumlahnya dengan kertas yang dimasukkan di dalam kantong kolektor. Salah satu dari kertas itu ditulis ketua. Nah, saya pikir, wah, ini mau seperti apa jadinya, ya. Lalu mulailah dijalankan dari depan. Dijalankan dari depan. Dari depan, baris kedua, terus ketiga, ya, singkat cerita itu dapatnya kertas kosong lah, ya. Sampai di baris paling belakang. Belum ada yang dapat kertas tulisan ketua. Akhirnya tiba karena saya paling pojok, jadi saya ini yang paling belakangan. Ya, paling belakangan. Akhirnya tiba di
nomor 2 sebelum saya. Jadi ini penentunya ini. Kalau dia dapat kertas kosong, berarti saya dapat kertas yang ada isinya. Ternyata betul. Dia dapat kertas, waktu dia buka, ternyata kosong. Langsung hampir semua yang hadir itu heboh ya, teriak ya. Sebab mereka sudah tahu karena undian saya terpilih jadi ketua panitia. Saya sampai geleng-geleng, lah kok bisa ya? Kertas sejumlah sebanyak itu dibuka dari depan, terus kemudian semua ambil, dapatnya kertas kosong. Pas giliran saya yang dapat kertas tulisan ketua. Ya, antara bingung, antara apalagi ya, takut, antara wah nggak tahu mau ngomong apa pada waktu itu. Tapi akhirnya ya sudah dipanggil ke depan. Saya bingung juga, belum pernah saya maju ke depan untuk pelayanan, tahu-tahu mau didoakan, tapi ya didoakan. Nah, singkat cerita, akhirnya saya dibantu oleh pembina untuk kemudian mempersiapkan acara tersebut. Nah, waktu persiapan tersebut, saya betul-betul minta sama Tuhan. Tuhan, bagaimana saya melakukan hal ini? Rohani saya ini masih kurang. Ya. Tapi oleh pembina saya didorong terus. Ya. Kadang itu dipaksa. Ya. Kadang itu juga ya dimarahi. Ya. Tapi saya ikuti, saya terima saja. Dan puji Tuhan akhirnya acara itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika seluruh wilayah di Jakarta itu menyelenggarakan acara, terus kemudian selesai, maka ketua waktu itu BPD ya, ketua BPD Pemuda Remaja akan mengadakan gabungan pasca se-Jakarta Pemuda di Sekolah Alkitab Cianjur. Dan puji Tuhan, karena menurut mereka yang terbaik dan terlancar itu di wilayah Jakarta Utara, maka kami lagi ditunjuk untuk menyelenggarakan pasca se-Jakarta diadakan di Sekolah Alkitab Cianjur. Dan itulah pengalaman yang akhirnya membawa saya ada sebagai hamba Tuhan sampai hari ini. Kalau saudara mengerti panggilan Tuhan dan mengerti betapa kita ini tidak berarti apa-apa, maka jalan paling tepat adalah kita berserah kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus benar-benar akan menguasai kehidupan saudara, bahkan untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan namanya. Ya. 12 orang itu kemudian berpisah, ya. Sebagian besar jadi hamba Tuhan, termasuk saya. Ada beberapa orang yang saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya jadi konglomerat aja supaya bisa membiayai pelayanan gereja teman-temannya katanya, ya. Nah, hidup kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita dipimpin dan ditolong oleh Roh Kudus. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang tampil beda dari ayat yang tadi pagi juga, Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal 12, kita akan lihat kembali ayat ini. Tadi pagi kita sudah belajar tentang bagaimana kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Nah, kalimat berikutnya ini sungguh penting. Berbunyi demikian, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saya coba jelaskan.
Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara mengikuti sejak dari kemarin, maka keberadaan yang ingin ditampilkan sebagai orang yang berbeda berdasarkan surat Rasul Paulus ini adalah keberadaan dari orang yang menyadari kemurahan Tuhan, bahwa dia telah menerima kebaikan Tuhan walaupun sebenarnya dia tidak layak untuk menerimanya. Tetapi dia sadar dia telah menerimanya tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Seperti saya sampaikan kemarin, contohnya adalah Mephiboset. Ya. Saudara tahu, Mephiboset itu adalah nama yang mempunyai arti. Arti nama dari Mephiboset itu sesuatu yang memalukan. Namanya demikian artinya. Sesuatu yang memalukan. Makanya dia sempat menyebut bahwa dirinya hanyalah seperti anjing mati. Orang Israel itu kalau menyebut dan melambangkan sesuatu, mereka berusaha untuk melambangkan atau menggambarkan sesuatu itu persisnya, mendekati gambaran. Jadi waktu Mephiboset melihat dirinya seperti anjing mati, seperti yang dia katakan, maka betul-betul demikian dia melihat dirinya. Dan memang cocok dengan arti namanya, ya. Sesuatu yang memalukan. Kita apa, saudara? Saya adalah orang yang kadang juga merasa malu. Ya. Apa saya ini? Kita pun bisa mengerti keberadaan yang sedemikian ada di dalam kehidupan kita. Tetapi waktu kita ketemu dengan Tuhan, waktu kita menyatakan bahwa Engkau Rajaku Tuhan, maka disitulah kita sadar bahwa kita dipulihkan oleh Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Dia yang memulihkan, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Kalau Dia yang mengangkat, maka tidak akan ada yang dapat merendahkannya. Jadi biarlah ini selalu ada di dalam kehidupan kita. Kemurahan Tuhan mendasari hidup saudara sekalian masing-masing. Kalau ada kesaksian kemarin, tadi pagi juga ada kesaksian, itu bukan berarti hanya mereka yang mengalami. Tapi saya mau katakan, semua saudara yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, kita telah menerima kemurahan Tuhan. Dan tadi dinyanyikan lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Kita lihat itu, kita harus temukan. Dan kalau kita sudah menemukan itu di dalam hidup kita, maka kita akan selalu menjadi orang yang rendah hati, menyadari peran Tuhan di dalam kehidupan kita, dan tidak akan pernah selesai perannya, penyertaannya. Waktu boleh berganti, tahun boleh berlalu, tetapi sekali Tuhan berjanji menyertai kita, maka itu benar-benar akan menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan menyertai kita terlebih karena kita harus ada di dalam dunia. Nah, seringkali kita melihat dunia itu sebagai posisi yang mengintimidasi kita. Sesuatu yang besar, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengkhawatirkan. Apalagi jika berbicara tentang kebutuhan. Apalagi jika berbicara tentang apa yang harus dipenuhi dalam hidup kita. Bukankah
Gereja banyak kali harus kehilangan jemaat. Karena apa? Karena mereka memilih untuk bekerja dan meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Kalau sudah bicara uang, sudah bicara perut, maka orang akan menemukan dirinya. Prioritas apa? Apakah uang atau Tuhan? Kalau dia kemudian memilih uang, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Ya. Tapi kalau dia memilih Tuhan, Tuhan akan mengajar untuk dia bekerja. Dan kita tadi telah belajar, ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita akan mengatasi dunia. Dan dunia, kalau ada maksud-maksud buruk di balik keberadaan kita yang ada di dalam dunia, dunia mau bermaksud merusak kita, maka Tuhan justru akan memberi kemenangan kepada kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Ya, nah itulah yang ada, yang sudah disediakan kepada kita. Nah sekarang firman Tuhan berkata, saya baca lagi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kita menerima kemurahan Tuhan dan menerima janji Tuhan bahwa Dia akan memberi kemenangan, itu cukup untuk mengubah sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Pembaharuan budi itu, kalau saya bisa tafsirkan, itu semacam pola pikir yang diubahkan. Dulu kita punya pola pikir, sekarang kita punya pola pikir. Dulu kita menghadapi sesuatu dengan pola pikir kita, lalu terjadilah kegagalan dan kekalahan. Dan sekarang kita menghadapi hal yang sama dengan pola pikir kita. Bagaimana caranya supaya bisa tidak gagal dan tidak kalah? Maka harus ada pola pikir yang baru. Nah, pola pikir yang lama itu adalah pola pikir yang melihat hidup ini berdasarkan kemampuan, kesanggupan saya. Tetapi pola pikir yang baru, hidupku berdasarkan kemurahan Tuhan. Pola pikir yang lama, ketika kita menghadapi tantangan, maka kita akan menjadi orang-orang yang takut, pesimis, khawatir. Tetapi pola pikir yang baru, ketika kita tahu Tuhan sudah menyediakan kemenangan, berarti memang kemenangan telah disediakan. Sekarang tinggal, dan ini yang penting, apakah kita mau berubah? Ketika kita sampai di bagian ini, berubah itu memang seperti suatu dorongan, atau mungkin lebih tepat sebagai suatu paksaan. Ya, suatu paksaan. Kita pernah mengalami kegagalan dengan pola pikir yang lama. Dan seharusnya kita tidak mau gagal lagi. Untuk kita tidak gagal lagi, dengan modal pola pikir yang baru, untuk kita berpaling, terkadang tidak cukup dengan mengalir, mengikuti situasi dan keadaan. Harus ada sesuatu, harus ada dorongan. Dan kadang memang dorongan itu datang dari paksaan. Kadang kita perlu memaksa diri kita untuk mau berubah. Kalau dulu kita nggak punya dasar yang benar, tapi sekarang kita sudah punya dasar yang benar.
Tinggal bagaimana kita mau berubah. Berubah dan berubah. Dan seringkali momen seperti itu ditunggu, ya, ditunggu oleh Tuhan. Dan parahnya adalah ditunggu juga oleh iblis. Biasanya momen seperti itu akan menentukan hidup kita ke depan. Apakah kita akan di dalam Tuhan atau kita di luar Tuhan? Kalau kita di luar Tuhan, kita akan menjadi sasaran empuk dari iblis. Dan iblis dengan kehidupan dunia itu sasarannya selalu adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak akan henti-hentinya didera dengan cobaan, dengan masalah dan dosa, kesalahan, kegagalan. Saya kira itu tidak akan lepas dari kehidupan kita sekarang dan seterusnya. Tapi iblis mau melihat apakah di suatu momen terhadap yang ditawarkan oleh iblis kita menyerah atau kita menang berdasarkan janji Tuhan. Itulah momentum kita. Ini satu kesaksian. Tahun 2016 saya saksikan ini karena saya belum pernah alami, ya, khususnya keluarga yang saya mau saksikan. 2016 bulan November saya dihubungi oleh anak Tuhan. Nah, atas seizin gembalanya, dia minta untuk anaknya akan mengikuti prosesi pemberkatan nikah dengan dilayani oleh saya. Nah, sejak awal mereka rencana akan diadakan pada bulan Maret. Sejak awal mereka sudah melibatkan saya untuk persiapan, khususnya pemberkatan, karena itu akan diadakan di tempat yang spesial, ya. Waktu itu direncanakan di Bali. Lalu foto-foto itu ditunjukkan kepada saya. Beberapa pernikahan pernah diadakan, ya. Wah, saya lihat di fotonya bagus sekali. Saya kira memang ini perlu persiapan yang matang, ya. Di Malang kita punya tim untuk mempersiapkan. Di sana ada IO-nya, kita kontak-kontak, ada beberapa waktu kita ada progres lah, ya. Tapi di luar itu saya juga coba membimbing kedua calon, ya, membimbing. Nah, sampai menjelang hari pernikahan semua sudah siap lah, ya, semua sudah siap. Saya merasa ada satu yang kurang. Beberapa kali kok jadwal konseling itu terpaksa harus cancel, ya. Cancel. Yang saya rencanakan jadwal konseling itu 3 kali, akhirnya cuma kesampaian 1 kali, ya. Dan itu pun sudah mepet lah. Kalau nggak salah tinggal 2 minggu dari acara tersebut. Dan sesudah konseling itu, singkat cerita saya bilang sama istri saya, kayaknya kok ada yang bikin saya nggak plong. Singkat cerita, datanglah kabar yang tidak diduga. 4 hari sebelum acara, saya ditelepon oleh keluarga tersebut. Karena satu masalah, maka acara itu di-cancel. Dan waktu dia beritahu dengan hancur hati. Saya juga sampai terharu,
saya mengasihi dan mengenal keluarga ini dengan baik, ya. Dan saya sudah ikuti bagaimana persiapan mereka. Saya kira tidak sedikit apa yang sudah dipersiapkan, ya. Mereka curahkan. Saya waktu itu sampai nggak bisa ngomong, ya. Selain sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai orang yang kenal baiklah dengan mereka. Lalu selesai, kemudian besoknya keluarga ini menghubungi saya. Pak Willy, walau acara pernikahannya itu cancel, saya harap Pak Willy tetap pergi ke sana. Loh, apa benar? Iya, kita semua sudah mempersiapkan. Kalau dibatalkan, ruginya malah tambah besar. Nah, jadi udah dijalankan saja. Lalu mereka sampaikan, kita akan mengadakan kebaktian ucapan syukur. Waktu saya dengar itu seperti siraman yang menyegarkan di tengah-tengah keadaan yang membuat saya, orang bilang galau lah dengan keadaan tersebut. Nah, singkat cerita, acara berlangsung dan waktu saya ke sana, iya ya, kok apa yang sudah diatur, disiapkan sebegitu bagus, ya, seakan-akan menjadi sia-sia. Tetapi 2 hari sebelum acara itu berlangsung, saya hubungi keluarga tersebut. Ya, kalau memang acara ini akan tetap berlangsung, dengan suatu ucapan syukur, kita ubah sedikit. Ya, khususnya beberapa lagu saya berikan kepada mereka, nanti disiapkan oleh tim. Ya, lalu kemudian kita lanjutkan dengan acara di sana. Nah, salah satu lagu yang saya minta untuk dinyanyikan pada waktu itu adalah You Raise Me Up. You Raise Me Up. Waktu saya nyanyikan lagu itu, sebelum saya ajak mereka semua bernyanyi, saya cuma bilang begini, bukan maksud untuk menyentuh hati mereka dalam keadaan yang sedemikian, tetapi saya ingin mengajak kita menyanyi lagu ini supaya kita tahu bahwa ketika kita jatuh sekalipun oleh karena jahat dan gelapnya dunia ini, maka ada seseorang yang bersama dengan kita, menguatkan kita. Dia dulu pernah mati, tapi dia bangkit. Maka yang percaya kepadanya, sekalipun dia mati, dia akan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Acara itu selesai, saya ketemu dengan calon pengantinnya, dan dia katakan secara pribadi, saya sudah tidak apa-apa. Sebelum pamit ketemu lagi dengan keluarganya, saya kira buat mereka, dan mereka sendiri katakan, ini lebih baik daripada mereka harus tetap menjalani acara tersebut. Dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Saudara, sejak saat itu saya pikir, itu gak lama juga sesudah Ahok itu ditahan, ya, kejadiannya. Jadi saya berpikir, iya ya, dunia ini begitu kejam buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang yang hidupnya ingin jadi berkat, dan itu akan terus terjadi, saudara-saudara. Itu akan terus dilakukan. Teman hamba Tuhan yang bersama dengan saya, Pak Silwanus, tadi malam dia cerita, Om, saya ini tolong didoakan.
Loh, kenapa? Barusan beberapa hari lalu salah satu gereja ini ada di depan pintu masuk perumahan. Gereja Sidang Jemaat Allah. Itu ada di situ. Walaupun tidak berbentuk gereja, tetapi lingkungan bahkan seluruh Lawang ini sudah tahu, sebab itu menjadi pusat kegiatan persekutuan gereja-gereja se-Lawang. Lawang ini kecamatan dari Kabupaten Lawang. Lalu dia katakan, "Om, bantu doa ya, saya ini lagi gentar." Ya, saya ini lagi gentar. Kenapa? Iya, karena GSJA itu ditutup sudah puluhan tahun. Tahu-tahu ditutup. Lingkungan bisa menerima, tetapi orang-orang dari luar memprovokasi. Lingkungan tetap gak masalah, tetapi kemudian yang dari luar itu semakin tidak dapat dihentikan. Dan akhirnya beberapa hari lalu ditutup. Bukan hanya kepada kehidupan iman saudara, tetapi kepada jemaat-jemaat lokal, gereja-gereja, kepada hamba-hamba Tuhan. Dunia tidak akan pernah berhenti dan berdiam diri. Itulah yang kita harus mempersiapkan diri menghadapinya. Lalu apa sikap kita? Sikap kita memang jelas, seperti hidup kita sudah mengalami pembaharuan. Ya. Janji Tuhan sudah ada di tangan kita. Bagaimana sekarang supaya kita kuat menghadapi hal-hal tersebut? Ada satu kisah di dalam Kejadian, saya ingin kita memperhatikannya, yaitu kisah tentang seorang yang cukup populer, namanya Yakub. Yakub ini hidupnya itu berbeda ya dengan Bapak Abraham, Bapak Ishak. Mereka terkenal sebagai 3 bapak nenek moyang daripada orang Israel. Kalau Abraham itu kita mengertilah, kisahnya banyak berbicara tentang keberadaannya sebagai bapak orang percaya. Ishak, nah ini unik. Ishak ini paling tidak banyak ceritanya. Ya. Hanya kisah tentang bagaimana hamba dari bapaknya itu mencari jodoh buat dia. Nah, ketemu Rahel, lalu kemudian bersama dengan Ishak. Nah, Yakub ini kalau saya hitung di kitab Kejadian, kisah hidupnya dengan keluarganya itu menyita separuh dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu ada 50 pasal. Ada 25 pasal banyak menceritakan tentang Yakub dan keluarganya. Yakub ini berat pergumulannya. Makanya banyak diangkat. Mulai dari bagaimana dia memulai rumah tangga, bagaimana istri-istrinya, belum lagi anak-anaknya. Anaknya ada 12 tambah 1. Wah, coba di zaman now ini ada orang yang punya anak segitu banyak ya. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki, banyak barokah ya. Sekarang ya, punya anak 1 pasti udah bertekad, saya nggak mau tambah lagi. Ya, nggak taunya tambah lagi ya. Terus janji lagi, wah sudah cukup ya. Dia bisa nambah lagi juga ya. Ya memang bukan soal banyak anak itu banyak masalah ya, tidak. Tapi itulah yang terjadi dengan Yakub. Banyak masalah, pergumulan.
Nah, salah satu yang paling memukul hidupnya itu adalah ketika dia mendengar anak yang dikasihi, Yusuf, dikatakan oleh kakak-kakaknya mati diterkam binatang buas. Itu dicatat di Kejadian 37, kita nggak usah baca, tapi Kejadian 37 ini uniknya. Kejadian 37 itu kalau saudara baca, diawali dengan kisah Yakub yang begitu mengasihi Yusuf. Tapi diakhiri dengan duka yang mendalam ketika yang dikasihi itu hilang. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya. Seringkali apa yang kita kasihi itu justru harus kita relakan, harus kita lepas. Siapakah yang berperan? Apakah sekejam itu? Jika kita mau katakan kepada Tuhan, apa itu juga yang bisa terjadi dalam hidup kita? Kalau kita belajar dari Yakub, maka itu akan memberi nilai yang penting atas kehidupan kita. Nah, di Kejadian pasal 37 ayat yang terakhir, atau 2 ayat terakhir sebelum 2 ayat sebelum ayat terakhir, ya, dikatakan begini. Ayat 35, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Untuk pertama kali, orang yang begitu antusias dalam hidupnya, tahu-tahu dia juga bisa berkata, aku akan mati dalam kedukaan. Jadi orang itu bisa berubah sedemikian, bisa mengalami drop yang terkadang tidak kita bisa bayangkan. Dan itulah dunia, itulah dosa. Mungkin kita harus sadar bahwa kita perlu perisai, kita perlu perlindungan. Kalaupun hal itu sampai diizinkan oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang mampu menghadapinya. Yakub kurang apa? Ketemu Tuhan, sudah. Diberkati Tuhan, sudah. Ya, dijanjikan keturunannya akan banyak, akan menjadi bangsa-bangsa, sudah. Tapi ketika terjadi hal tersebut, maka dia seperti orang yang mengundurkan diri dari rencana Tuhan. Nah, singkat cerita, kita tidak akan membicarakan bagaimana satu perkabungan itu menguasai manusia. Tetapi kita mengerti bahwa sesudah itu Tuhan juga menyatakan pertolongannya. Di mana kemudian Yakub mengerti bahwa anak yang dia kasihi, yaitu Yusuf, ternyata tidak mati. Dia hidup, masih hidup. Dan tidak pernah terbayangkan kalau Yusuf jadi penguasa di Mesir. Nah, ini yang menarik, yang kita bisa temukan dari apa yang diucapkan oleh Yakub. Firman Tuhan berkata begini, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-26 sampai 28. Saya bacakan buat saudara. Ayat 26. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin.
sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Beberapa bulan yang lalu, salah satu tugas saya di wilayah itu kalau ada pertemuan wilayah adalah menghubungi pembicara tamu. Nah, kebetulan saya mengetahui ada seorang anggota majelis pusat yang akan datang ke Malang. Dan saya hubungi, lalu dia bersedia. Singkat cerita, dia benar-benar melayani di kebaktian wilayah. Ya. Tapi waktu saya perhatikan, kok sejak saya ketemu itu sinar wajahnya itu lain. Ya, buat saya hamba Tuhan ini termasuk mentor buat saya. Karena saya lihat, saya perhatikan, kok kayak ada yang lain, seperti lebih suram. Nah, karena waktu itu kita nggak bisa ketemu ngobrol lama, akhirnya berpisah sudah. Nah, 3 hari yang lalu, secara kebetulan ketemu sama saya di Malang, di salah satu mall. Loh, Om, loh, kamu kok di sini? Ya. Nah, lalu kita ketemu, senang. Lalu dia katakan, iya saya ini ya lagi liburan, ya, sejak hari Natal tidak ada pelayanan, lalu liburan dengan keluarga. Nah, karena ada waktu, lalu saya ngobrol, saya tanya, Om, kok waktu beberapa bulan lalu Om itu kayaknya beda dengan sekarang. Sekarang ini lebih segar, ya. Lebih ada pancaran sukacita lah, ya. Oh iya, saya waktu itu lagi stres. Lalu dia bilang, pendeta itu memang juga bisa stres, ya. Oh iya, bisa gitu ya Om ya. Nah iya, buktinya itu saya waktu itu lagi stres, ya. Banyak masalah, jadi saya tertekan, ya. Tapi waktu itu sesudah saya mengalami hari-hari yang berat, saya mengelola diri saya. Saya adalah hamba Tuhan, dan saya tidak boleh terus seperti itu, dan saya tidak perlu untuk terus seperti itu. Oh jadi gitu ya Om ya? Iya, makanya saya cuma sementara waktu kelihatannya nggak seger, pancaran wajahnya suram, ya. Terus saya bilang, iya Om, makanya sekarang ini sudah berbeda seperti berapa waktu yang lalu, ya. Saya pikir, nah ini kalau pendeta saja bisa stres, apalagi jemaat ya. Cuma kalau pendetanya stres terus, jemaatnya nanti stres terus, ya. Tapi kalau pendetanya bisa lepas dari stres, dari tekanan, maka jemaat juga bisa mengalami kelepasan dari tekanan. Amin, saudara-saudara. Itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga dalam keadaan yang paling buruk, seperti Yakub, ketika melihat dan menemukan lagi cahaya yang daripada Tuhan. Ya, pelan-pelan aja Pak. Ya. Jadi teman-teman saya memang sudah khawatir, wah ini anak-anak ini sudah janjian pada mau main di waterpark ini. Berarti kan nggak tidur ya. Kalau nggak tidur,
Saya kira mereka sekarang sedang kerja keras itu di sana. Terus saya juga bilang, iya saya juga nggak kalah ini. Ini yang besar-besar pada rafting tadi. Ya, puji Tuhan. Tadi saya juga senang ya, Bapak yang memimpin tadi memberi kesempatan untuk berdoa. Saya kira itu kunci yang jangan sampai lepaslah dari kehidupan saudara. Mau apapun yang saudara perbuat, mau kemanapun saudara pergi, maka itu akan menolong dalam banyak hal di dalam kehidupan saudara sekalian. Waktu Lebaran lalu, saya itu ke Bromo. Ada keluarga dari Jakarta, mereka rombongan 2 mobil. Lalu saya ditawarkan, mau ikut? Ayo. Nah, lalu sudah ditentukan jamnya, berangkat. Tapi sebelum berangkat, mereka bilang, nanti Pak Pendeta yang berdoa, ya. Kadang gitu kan, keluarga itu setengah guyon ya, setengah serius juga. Ya udah, ayo kita berdoa. Saya berdoa, minta pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Lalu kita berangkat. Nah, ini karena keluarga saya ini, mereka bawa mobilnya tuh baru-baru ya. Yang satu itu saya lihat plat nomor bulan Februari, yang satu itu plat nomornya keluaran bulan Mei. Karena baru-baru tuh jadi ngejos gitu ya, ngejos saya ketinggalan di belakang. Padahal saya kayaknya udah pol juga. Tahu-tahu ditelepon, sudah di mana? Ya. Oh iya, saya masih di belakang. Oh iya, ditunggu. Terus ketemu di pom bensin. Lalu karena itu sudah mau menjelang masuk ke daerah Pasuruan, lalu janjian lagi. Nanti kita sama-sama. Ya. Kebetulan ada keluarga kami juga yang tinggalnya di Tuban. Nah, dia berapa kali lebih sering daripada saya, jadi saya serahkan dia untuk yang memimpin. Nah, ternyata waktu iring-iringan ketinggalan lagi saya, karena memang banter ya mereka, banter. Lalu akhirnya saya sampai di Bromo, nggak ada mereka. Lalu telepon, ya, lo di mana? Kita belum nyampe. Jadi 2 mobil yang lain tuh, kita belum nyampe. Lalu saudara saya guyon, lah iya pendetanya yang berdoa, jadi pendetanya yang nyampe duluan. Gak taunya jalur yang mereka ambil itu lewat Probolinggo, ya. Saya lewat sini, lewat Pasuruan sini, ya. Dan saya lebih cepat sampai. Itu mujizat yang pertama. Mujizat yang kedua ini memang karena doa. Mujizat yang pertama, entah bagaimana ya. Mobil saya itu kan Panther. Entah bagaimana ya. Waktu itu subuh gelap, saya ikut, masuk. Tahu-tahu sudah sampai di padang pasirnya. Sudah sampai di padang pasir. Ikut saya terakhir itu tahun 93, jadi sudah lama. Ikut saya cari di mana saudara saya. Mereka lewat Probolinggo. Akhirnya ya sudah ada lokasi untuk parkir ya. Katanya udah nanti tunggu, barangkali nanti ketemu di situ. Parkir. Saudara tahu, waktu saya parkir di situ saya baru melihat ada yang aneh. Ya. Apa saudara-saudara? Semua yang diparkir di situ mobilnya hardtop semua. Cuma saya yang mobilnya Panther. Tampil beda. Waktu itu saya
dikasih tahu sama saudara saya, loh, apa nggak dicegat hari ini? Nah, waktu masuk kok nggak dicegat ini? Saya bilang enggak itu. Nah, saya cuma ikut-ikut mobil aja. Memang saya baru tahu waktu jalan dulu, loh kok kayaknya semuanya ini mobilnya sama ya. Hardtop gitu. Akhirnya di bawah itu ketemu dengan saudara saya yang sudah berapa kali, lalu dia jelaskan bahwa kalau ke sana itu ya memang mobilnya itu diparkir lalu sewa mobil hardtop seperti itu. Ya, berapa bayarnya? 600.000, puji Tuhan. Saya nggak bayar 600.000. Ya, fotonya itu ada di handphone saya. Jemaat saya itu sampai bilang, Pak Pendeta, itu jangan sampai diupload itu. Ya, kalau sampai diupload itu bisa jadi masalah katanya. Ya, loh kok bisa begitu? Iya. Berapa waktu lalu ada temannya malah bawa Land Cruiser. Itu sudah masuknya itu terang-terangan, katanya dapat surat, ada izinnya. Difoto, diupload, akhirnya dipermasalahkan. Ya. Lalu ada jemaat saya yang bilang, dia bagus begini, Pak Pendeta, ini pasti campur tangan Tuhan. Loh kok bisa? Iya, itu seperti Tuhan membutakan semuanya. Ya, saya kira banyak hal yang bisa terjadi kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Nah, kalau kita, saya akan akhiri dengan ini. Kalau kita mau terus melihat peran daripada Tuhan, seperti Yakub, dia kemudian berkata, aku bangkit. Ya. Maka saya mau katakan kepada saudara, itu ada peran dari Roh Kudus. Peran dari Roh Kudus. Waktu saya dipercayakan tugas jadi ketua, sesudah itu ya, ada doa. Ada doa. Hamba Tuhannya berdoa buat saya. Saya minta didoakan. Setiap kali ada acara kebaktian itu kebaktian sederhana, saya minta didoakan. Doa. Dan gara-gara saya jadi ketua itu, saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi saya ini dipaksa. Mungkin kalau saya nggak jadi ketua, nggak tahu, nggak bisa seperti sekarang ini. Tapi karena dipaksa. Hari-hari ini saya juga sedang memaksa anak saya. Ya saya kira wajar lah. Anak hamba Tuhan nanti kan pasti juga mengiring Tuhan, bahkan nanti jadi pelayan Tuhan. Tapi saya pikir kurang lah. Ini dia nih harus lebih. Ya. Orang tua tuh kalau punya anak kan ingin anaknya itu lebih dari apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Jadi saya paksa dia. Berapa kali kalau saya ada di pelayanan-pelayananku, saya ajak dia. Dia pasti bilang, gak mau. Itu papa aja, itu kan tugasnya papa. Nah, kadang dia nggak mau, tapi saya bilang udah ikut aja. Ya udah dia ikut, kalau udah ikut ya terpaksa ini. Ya. Tapi ya puji Tuhan akhirnya dia bisa bersama-sama dengan saya. Itu anak-anak. Kalau kita bukan soal tunggulah sampai kita merelakan diri. Memang kita harus membawa diri kita. Membawa diri kita kepada areanya Tuhan, kepada hadiratnya Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang datang ke tempat ini dipaksa atau terpaksa. Dipaksa mungkin karena Pak Andre yang ini nggak berhenti gitu. Saya dengar ada beberapa juga yang sakit ya, tapi terus akhirnya menyediakan diri untuk datang. Kadang hal-hal seperti itu menyadarkan kita
tentang apa yang harus dan kita. Saudara tahu kenapa Tuhan, ini keluar sedikit, kenapa Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk makan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat? Padahal di sisi lain Tuhan juga membebaskan mereka dalam kehendaknya. Saudara tahu, ini terkadang mesti kita pahami. Kebebasan itu bukan berarti kita harus mengetahui segala sesuatunya. Kebebasan kehendak bukan berarti kita bisa melakukan semua. Tuhan lihat itu. Wah, manusia kalau diberi kebebasan menurut kehendaknya sendiri, dia akan, kalau sudah jatuh dalam dosa, akan semakin terjerembab di dalam dosa. Dan faktanya begitu. Ketika Adam dan Hawa diberi kebebasan, mereka ambil buah dan makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kecenderungan manusia, jangankan zaman sekarang, zaman Nuh saja, mereka sudah banyak yang hidup di dalam dosa. Lalu saya pikir, kenapa Tuhan sempat melarang? Kalau Tuhan melarang, itu kan suatu paksaan. Kalau Tuhan paksa, mestinya baik. Betul nggak, saudara-saudara? Sadarkah orang tua, ketika Anda melarang, dan dengan paksaan kepada anak, dan saudara tahu itu baik, kalau si anak dapat mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua, anak itu jadi baik atau jadi buruk? Pasti jadi baik. Orang tua bisa berkata amin? Amin. Ya, pasti jadi baik. Ketimbang kita membebaskan anak kita. Terserah kamu mau pilih apa. Terserah kamu mau menikah dengan siapa, walaupun keyakinannya berbeda. Dan kita lihat hasilnya selalu jauh berbeda. Makanya Tuhan terkadang memaksa kita. Dengan kuasanya, Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Apalagi kalau taruhannya adalah hidup kita ini di dalam dunia. Jadi di balik kemurahan Tuhan, sebetulnya ada kuasa Tuhan yang memang tidak ingin, ya, kesaksian tadi pagi, tidak ingin lebih terperosok. Tuhan tolong, ya. Lebih mendatangkan celaka, Tuhan tolong. Dan saudara harus yakin, itu masih Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara yang percaya kepada kemurahan Tuhan. Tuhan tidak izinkan Yakub mati dalam kedukaan. Jadi dibalik dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, kemudian memberitahu kepada Yakub, "Pak, Yusuf masih hidup." "Enggak, aku enggak percaya." Ini buktinya. Lalu kemudian dia lihat. Lalu dia serahkan sama Tuhan. "Tuhan, aku mau bangkit." Dan saya kunci dengan satu ayat. 2 Timotius pasal 1. Firman Tuhan berkata demikian. Saya undang pemain musik.
ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan yang roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu berbicara tentang power. Kasih itu berbicara tentang kemurahan Tuhan. Yang ketiga ini menarik. Yang mendatangkan, yang membangkitkan ketertiban. Saudara, kalau kita ingin, ya, beberapa kali pemimpin acara di sini ingin tertib. Nah, kadang harus pakai suara yang keras. Kadang harus diingatkan. Hasilnya pasti ada. Ini ada ditulis dalam firman Tuhan. Kalau kemudian saudara sebagai jemaat diingatkan oleh om dan tante sebagai gembala, kadang mungkin agak keras. Kadang mungkin demi tertibnya hidup saudara. Tapi ayat ini katakan, itu bukan dari suatu sumber yang tidak jelas. Ya. Tetapi ini datang dari roh. Dari rohnya Tuhan. Kalau rohnya Tuhan kita izinkan dalam hidup kita, maka kita akan menerima yang seperti ini. Kita akan dapat nilai yang seperti ini. Nilai-nilai yang penting buat anak-anak kita, buat hidup kita, dan buat kita semua, bahkan buat dunia ini. Amin. Tuhan memberkati. Saya ingin kita nyanyikan satu lagu yang tadi sudah disiapkan. Ku buka hati untuk Roh
bangkit berdiri bersamaku.